Penyitaan mengenai mobil. Itu mobil siapa yang disita? Ini setahu aku ya, dia gak punya mobil begitu si NM, setahu aku. Lantaran kalau itu mobil si Mail, misal itu mobil si Mail. Kok si Mail? Bukan kendaraan si NM-nya? Salah ambil kali. Ya, mungkin mobil-mobil bapak lagi nge-grab kok ambil gitu. Woi para buzzer, mending lu cari kerja jadi marketing judul sana, kena. Ya sana, jadi marketing judul sana. Woi, kalian cuma siang. Semoga Kaniki betah, wanita hebat kok. Lu doa lu ngaco, bukan gitu doanya. Tabah bukan betah. Ini buzzer gue rasanya. Buzzer lagi cari uang tuh makan siang. Oh, sama makan malam. Oh, gitu. Tergugat dan turut tergugat itu konsepnya berbeda. Bener nggak Bun? Betul. Tergugat sama ikut tergugat beda. Bener Bang Dep. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam Nina, Kameli. Waduh, wajahnya berminyak. Iya, soalnya gue nggak pakai bedak. Wajah gue berminyak memang. Kalau wajah berminyak itu kayak gue ini bukan kayak sebelah. Adam, iya sayang, bahasa Arab. Menang gak nih Bun? Udah greget mafia skincare disikat. Ya semoga menang ya saya, karena insya Allah makanya kita doain aja nanti di persidangan semoga Niki menang, semoga bukti-bukti yang dimiliki Niki bisa dimenangkan, dan mudah-mudahan nanti pengadilan tegak lurus ya, tegak lurus. Semoga pengadilan memberikan keputusan yang tegak lurus. Amin. Muhammad Ruslan, makasih. Bang Dep itu buzzer hari Minggu nggak libur? Nggak tahu gue buzzer lu, bukan hari Minggu nggak libur, cari makan mulu lu ah. Boya libur lo, jadi buzzer lo, nyari makan mulu 2.000. Betul Yan. Buzzer siapa yang bayar? Ya geng sirkus. Buzzer libur duitnya habis buat beli oncom. Kebanyak mencari uang 2.500-an ya. Semoga Niki menang habis selepas itu, amin, karena akan berlaku buat si abu-abu merasakan tidur di ubin. Makasih Adam, thank you, amin. Meliana contoh bully fisik kenapa? Emang kenapa fisik gue? Ya bully aja kenapa? Cantik gue, awet muda, ya serah gue. Biar aja kenapa yang pilih bully fisik gue, terlalu cantik, terlalu awet muda, terlalu bertahan kecantikannya sampai sekarang paripurna dari zaman 94 sampai sekarang gitu. Ya terserah kalian mau kalian bully. Emang kalau kalian bully gitu gue pengaruh? Jelek lah, buktinya gue setiap kemana-mana lewat laki-laki masih mandang gue masih sweet gitu. Ya. Cantik, badannya keren, badannya seksi, ya itu emang udah anugerah. Anugerah buat gue kalau kecantikan gue masih bertahan ya, masih mengalahkan Lulu Pade, itu anugerah buat gue. Mau kalian bilang apa juga gue peduli. Gue muka gue asli, no oplas.
Rambutnya bagus bun, ya. Fotoin tembok siapa bun? Cantik, makasih sayang. Bazir iri bun, ember. Dikirain gitu penggiringan, terus gue, oh iya gue dibully. Hei, gue mau dibully apa kek? Gue mah gak peduli. Hah? Masih cantik begini gue, masih bertahan, masih keren, tidak ada uban satupun, tidak ada gigi-gigi gue yang gimana-gimana satupun. Muka gue masih oke, tidak oplas-oplas. Mau kalian bully apa? Gue gak peduli. Terus gue kalau kalian bully terus gue berhenti untuk menyuarakan Nikita Mirzani, kagak, salah lu ya. Gue kemarin berhenti 3 hari karena gue 2 hari gue meeting sama Menteri UMKM di Smesco. Nanti gue VT-nya gue kirim. Karena gue meeting 1 hari lagi ya, hari raya. Bukan lu kira gue, oh dia sudah berhenti untuk speak up tentang Niki. Mungkin dia sudah down. Hah, gue down? Gue berhenti karena apa? Karena itu aja. Gue udah kasih tahu kegiatan gue 3 hari, makanya gue nggak live. Lu pada seneng gitu? Sorry ya sayang, sorry. Gue kalau ada waktu tetap gue bersuara, tapi kalau nggak ada waktu memang gue utamakan dulu. Nggak mungkin gue sama menteri gue live. Terus live yang muncul lu pada lagi buzer-buzer, kan nggak mungkin. Gue matikan dulu live gue. Lebaran raya kurban nggak live gue, tapi malamnya setelah nggak ada tamu-tamu, setelah pulang di rumah, setelah mau tidur baru gue live. Bukan dikirain gue langsung mental gue jatuh. Kagak sayang. Lu bilang gue jelek tua, yang buktinya gue masih cantik, masih keren, kagak ada oplas-oplas, terus gue harus merasa gitu. Simbolon sayang. Balon. Jadi gue gak peduli sayang. Oke. Bravo Medan. Berapa sayang? Emang katanya sakit pas keluar sangat menyala auranya NM. Sakitnya ini Bang Tren, Bang Dev. Sakitnya nyeri ya, biasa nyeri ya. Misalnya nyeri kepala, apa nyeri badan kan biasa ya. Pagi bunda pagi fans Nikita Mirzani. Karena nyeri, bukan sakit gimana-gimana Bang Dev. Kita yakin Nikita itu masih kuat, Nikita itu masih berharap untuk segera dipersidangkan, segera. Tapi bunda lebih terhormat dari Emma. Bunda belain M gak sambil jualan di atas peritaan MM. Meliana, ya Meliana, Emma itu teman aku. Iya dia mau jualan juga gak apa-apa lah, biarin aja. Kan gak apa-apa. Kecuali dia macam-macam kan, cuman dia sambil ngomong kan hiburan juga buat kalian, menghibur kalian, terus jualan itu kan menghibur buat kalian, nggak apa-apa, gitu loh. Lagi musim sakit bun, iya betul. Aku aja kadang-kadang badanku nyeri, NM nyeri. Allahu Akbar. Demi ingin terkenal, rela mengorbankan harga diri. Dulu dihina-hina NM. Hey, demi ingin terkenal apa? Terkenal apa gue dengan bela-bela NM? Gak ada terkenal-terkenalnya. Dari zaman dulu gue udah terkenal. Giling-giling lu. Lu punya TV gak? Dari zaman dulu. Hai, Keke Hero. Hai. Aduh, diundang. Aduh, masih pagi. Aduh. Kok masih pagi sih? Udah 1:30 loh. Belum mandi maksudnya aku bun, hari libur. Mana mukamu? Kok Nggak pakai baju saya bun, nggak apa-apa. janganlah pakai baju lah, nanti terlalu keren. Saya belum mandi, habis mandi ini mau ke gereja. Halo Koko, halo sayang. Jadi kalau saya dinaikkan, mungkin saya mau cuma ngomong ada apa dengan kejaksaan pasal pencemaran nama baik hilang. Ada apa? Kenapa dan mengapa? Gitu. Koko, iya sayang. Ada apa di negeri kita ini yang kita cintai ini, yang kita diemin ini? Gitu. Sedangkan pencemaran nama baik itu udah disematkan di jidatnya NM, terpatri di hidupnya, ya. Banyak sekali kerugian yang dia terima akibat pemerasan yang disematkan sama dia gitu. Dia nama baiknya sudah diperkaos ya, sudah diperkosa nama baiknya.
Ada apa? Ada apa? Gitu kan? Begitu guys. Jadi apa namanya, kalau mau dibilang hitung-hitung kerugian, saya rasa NM lebih banyak kerugiannya daripada si pelapor. Karena apa? Barang bukti saja jelas-jelas kita lihat ya. Satu mobil, mobil entah dari mana itu ya. Satu mobil. Uang 3 miliar 400. Terus HP 8 buah. Mana lagi sehari-hari si NM tidak bisa bekerja. Dan pendapatannya dia satu hari itu udah berapa itu? Gitu. Itu aja sih kenapa. Tapi dengan adanya hal-hal pasalnya itu bisa hilang, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kasus udah terang benderang. Terangnya itu di mana ya? Terangnya itu bisa diduga ada sesuatu yang tidak benar dalam kasus ini. Tapi nggak apa-apa, kalian para pendukung NM tetap semangat. Karena apa? Mudah-mudahan celah-celah ini nantinya yang bisa membuat akhirnya NM itu bebas, karena banyak kejanggalan dalam kasus NM. Begitu, itu Bunda asik makan, aku asik ngoceh. Kalau aku ngoceh dia semangat makannya. Gue udah setengah jam ngoceh, makanya gue wakil dulu. Begitu lu kok masuk langsung gue, kesempatan gue ini. Begitu guys ya. Jadi yang pendukung NM ya, mudah-mudahan dengan comot-comotan pasal, dicomot, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pihak pelapor nanti ke depannya ya, untuk pihak pelapor, untuk memberikan poin kelemahan bagi mereka ya. Tapi nggak apa-apa, biar aja nanti di persidangan dan akhirnya dibuka secara terang benderang ya, dibuka secara terang benderang gitu guys. Jadi kalau bagi yang haters itu mau bilang prat urusan kau, karena begini sayang, otak kau nggak nyampe, jadi mendingan kau tidur ya. Otak kau nggak nyampe di situ gitu loh. Karena otak kau itu berkurang, nggak ada, hilang dia setengah ons ya. Jadi tinggal ada cuman secuil aja, secuil harapanmu. Kalau kami ini, saya dengan Buntes ini bukan buzzer ya, bukan buzzer yang dibayar. Kami itu dari hati. Dari hati, tidak dibayar sayang ya. Jadi kalau kayak buzzer kayak begitu, orang yang kerjaannya mau jadi buzzer itu berarti dia tidak punya pekerjaan sayang ya. Dibayar 5.000 untuk membenci seseorang. Kalau saya tidak bisa, sorry Dorimori ya. Jadi ya, kalau kalian otaknya itu kurang setengah ons ya, sisa secuil harapanmu ya, mendingan kalian diem aja. Kalau nyerang orang itu coba by data, by kemampuan, bukan kenapa Bunda Tessa kok begini, kenapa kok begini. By data dong, perang by data gitu. Kamu aja koar-koar, saya koar-koar tapi saya by data. Apakah benar itu pencemaran pemerasannya hilang? Itu betul, kita ngomong itu sesuai fakta dan kenyataan. Berisik, lu tinggal pergi cari room junjunganmu, karena kami di sini nggak butuh sayang ya, nggak butuh orang-orang. Kalau kau rasa berisik ya, kalau kau rasa berisik, cari di situ di room kuburan sana, yang sepoi sana, pergi sana di room yang sepoi. Tidak ada orang itu yang orasi dan menyampaikan sebuah kebenaran itu, orangnya itu ngomongnya itu bisik-bisik. Iya, yang namanya orang orasi itu pakai toa sayang ya. Nggak ada orang diam lemas gitu berorasi gitu. Tapi dibalik semua ini, saya mudah-mudahan ya Bunda Tes, mudah-mudahan itu harapan kita di pihak kehakiman bisa diberikan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bun, biar bisa memutuskan seadil-adilnya gitu dan tidak mengintervensi kasus ini gitu, Bun. Betul kok. Makasih kok udah memberi kesempatan saya untuk ngomong, untuk makan. Amin Koko. Iya.
Jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang apa namanya yang berisik di bawah itu yang nggak ada isinya itu kalian gak usah dengerin guys. Kalian gak usah dengerin. Kita itu ngomongnya fakta dan kita itu kalau saya pada prinsipnya secara pribadi saya tidak mau menyerang orang secara fisik gitu. Yang kita bicarakan itu adalah kasusnya gitu sayang ya. Kasusnya kita bicarakan. Saya nggak perlu menyerang mau dia warna orange ke abu-abu merah kuning hijau, saya nggak peduli itu karena bagi saya biarpun pihak pelapor itu di mana ada kebaikan di mana ada kejelekannya pasti ada kebaikan gitu ya, pasti ada kebaikan. Jadi ya sudah, kita bicara aja pasal-pasalnya aja, kita bicara aja tentang permasalahan yang terjadi gitu sayang. Begitu guys. Jadi apa namanya agak ekstrim memang di room di sini ya, agak ekstrim kayaknya. Kayaknya berarti dibayar ini, dibayar untuk serang. Yang mana yang paling sering ngomong? Kalian hari Minggu ini kalian pergi ke Bunda Tessa ya, kalian pokoknya typing nanti abis itu cair 5.000 ya, cair 5.000 gitu guys. Jadi yang Jadi 368 itu, KUHP 368 itu kan ancamannya 9 tahun. KUHP 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di KUHP 369 ini dia kayak seperti ini. Ada jungtonya di 55. Jungtonya itu yang bisa potensi untuk mengambil orang menjadi PSK. Nah itu nanti makanya gue bilang nanti tinggal kita lihat JPU-nya nanti yang gimana gitu. JPU harus terang benderang, harusnya bisa seterang cahaya. Gitu, say. Kalau lu nggak suka gua keluarin lo, ya. Oke. Gua bisungan akun lu. 5.000 doang, 2.000 sayang. Ya kan benar kakak, tapi kan ini mah seperti dipaksakan anak hanya harga diri itu dari anak kampung. Jangan bilang bukan pemerasan. Iya, kalau 368 dia agak-agak, kalian tolong buka 368 itu agak-agak. Gua kasih ringkasannya aja ya, agak-agak serem karena dia beserta pemerasan, ada pemaksaan di situ, ada ini di situ. Nah itulah King. Itu diganti ke 69 agak lebih lembut, agak menguntungkan buat Niki. Tapi menjunto gitu loh. Gak usah dipajang terlalu banyak, capek kalian. Tapi nanti kalian aja persidangannya. Sekarang begini, misalkan saya bilang Bunda Tessa itu pemeras. Nah, akhirnya pemerasannya itu hilang kan, lucu Bun. Dia ditangkap gara-gara apa? Katanya karena pemerasan. Tapi begitu dilimpahkan pemerasannya hilang. Patut diduga pemerasannya itu tidak ada bukti gitu yang cukup untuk dinaikkan ke persidangan gitu Bun. Ya kayaknya yang nggak ada bukti ini pemerasannya beserta pemaksaan, karena pemerasan dalam keadaan tertekan itu kayak nggak ada. Ya. Jadi daripada nanti pusing sampai di pengadilan, lebih baik itu pasal dihilangkan gitu. Cuman tidak bisa begitu karena nama baik orang udah dihancurkan. Tetap ada pemerasan tapi dia lebih lunak di sini Lebih lunak. Di 369 ayat 1 dia lebih lunak pemerasannya. Karena dia menjungto. Di pasal 368 dia agak keras pemerasannya di situ. Makanya Niki waktu itu diambil karena pemerasan beserta pengancaman gitu. Pokoknya agak keras. Makanya pasalnya diapakan 9 tahun. Ancamannya 9 tahun, dia agak keras tuh. Jadi pemerasan beserta pengancaman atau ini orang keadaan tertekan. Nah 369 dia lebih lunak, makanya ancamannya 4 tahun. Tapi dia menjungto. Kalau menjungto itu sama kayak kita, dia mengakar, menunjuk si A, si B untuk. Tapi ini hukumannya kan di bawah, kalau nggak salah Bun, di bawah 4 tahun kan? Harusnya itu kan bisa tahanan luar. Ya, itu bisa tahanan luar 4 tahun. Nah, di sini TPPU-nya yang belum terbukti. Makanya kemarin itu mereka sengaja menyadis-nyadiskan itunya. Ini kan berkat dalang, tetap gue persalahkan di sini adalah dalang. Dalang ini otak segalanya. Dia benar-benar menyadiskan seolah kan yang kita pertanyakan kemarin pemerasan.
tertekan, terpaksa. Seorang Nikita Mirzani bisa memaksa orang untuk memberikan dia duit dalam keadaan terpaksa. Secara orang udah merdeka, bebas, dia bisa live, bisa segala macam, bisa jualan, masa bisa terpaksa, bisa tertekan, kan itu nggak mungkin. Itu kan kita suarakan terus. Kita suarakan terus, alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Ya. Kali ke 369 agak lebih lunak. Karena kan yang membuat kita bersuara adalah pemerasan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ini serem banget, seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang diberi nggak gua uang, kalau nggak gua hajar lo. Kan itu yang kita suarakan setiap hari. Itu yang ternyata alhamdulillah nggak ada kan sebenarnya kan. Iya. Nanti yang agak lembut, agak sweet gitu. Nampaknya tinggal nanti di persidangan, tinggal nanti pembuktian. Makanya bilang mereka, ada nggak kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Kalau kemungkinan Nikita Mirzani bebas sudah pasti ada kemungkinan, karena dia bukan tahanan seumur hidup, karena dia bukan hukuman metong. Bisa aja, misalnya tanggal 11 Wan Prestasi. Jika Wan Prestasi dikabulkan, itu adalah kunci buat kepidananya bisa bebas. Karena Wan Prestasinya itu berarti dia adalah perdata, bukan pidana yang dituntutkan. Jadi kunci dari Wan Prestasi ini, jika Nikita Mirzani memenangkan tuntutannya di Wan Prestasi, bisa-bisa pidana ini juga akan bebas demi hukum, karena ternyata ini adalah endorse, ternyata ini gitu. Jadi bisa kemungkinan bebas di sini gitu. Gugur. Ya, bisa gugur di sini karena Wan Prestasinya jika menang. Makanya gue bilang Wan Prestasi ini, persidangan ini adalah kunci untuk kepidananya ini. Jika terbuka kuncinya dan keluar dan itu ternyata Niki dimenangkan di situ, ini bisa gugur yang pidananya. Mungkin ITE-nya. Oke, ITE-nya kan katanya di situ merasa dijelek-jelekin nama baiknya. Oke, sedangkan ITE sendiri jika tidak terbukti, makanya agak sedikit serem. Tapi tidak ada pidana, tidak ada tahanan di situ, tidak ada penahanan ITE. Tapi jika terbukti, maka lebih lembut lagi, berarti benar-benar tidak ada pidana gitu loh. Kita tunggu ini persidangannya ini Wan Prestasi ini. Kalau udah Wan Prestasinya menang, wah udah ada lempeng di sini. Karena bisa berdasarkan yang kemenangan dari Wan Prestasi itu. Nah, kalau soal mobil expander ya. Expander yang disita itu adalah kemungkinan yang aku dengar itu adalah mobil dari temannya Mail. Kalau Niki nggak punya mobil itu. Mobil temannya Mail yang membawa Mail ketemu sama si pelapor. Itu mobilnya. Bagus, nggak usah dukung sana sini. Kita nggak dukung. Kita di sini discuss. Kalau gua dukung seorang Nikita Mirzani karena gua merasa gua bersalah. Kalau Koko mendukung karena Koko pakai hati. Selesai itu aja kok, nggak ada yang dibayar-bayar di sini sayang. Nggak usah dibayar-bayar. Kita nggak usah dibayar pun kita bisa makan. Jangan terlalu susah. Ya, kita nggak perlu dibayar-bayar sayang. Nggak perlu kita bayar untuk bersuara. Justru kalau dibayar untuk bersuara itu kita nggak bersuara, malah bingung kita mau ngapain. Jadi kadang-kadang buzzer itu lucu. Kalau lu punya pendapat, lu bikin tuh kayak Bunda Tessa Mariska. Bagi saya NM harusnya begini-begini, tapi bukan ujaran kebencian ya. Kok bikin gitu loh. Kalau kita punya pembelaan dengan siapapun yang kita mau bela, suka-suka kita, ngapain lu maksa? Lu maunya apa? Kita nggak bela NM gitu. Emang lu siapa gitu loh. Nyuruh-nyuruh kita, lu mau bela pelapor silakan lu bela. Tidak ada masalah.